Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi TV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi apabila saat kita mengakses DVR ataupun CCTV di IVMS gitu ya. Dan kemudian setelah beberapa menit ya, kurang lebih 5 menit begitu, kemudian live view-nya terputus dan kemudian kita harus play kembali gitu. Seperti contoh di sini ya. Di sini tadi saya sudah pernah live gitu ya, tapi beberapa menit ya, kurang lebih 5 menit kemudian tampil seperti ini, dan mungkin harus klik lagi ya, harus klik lagi seperti ini baru tampil lagi begitu. Nah, tentunya bagi sebagian orang ini cukup mengganggu begitu ya. Nah, lalu solusinya bagaimana ya? Solusi yang pertama, ketika teman-teman itu mengakses DVR teman-teman dari satu tempat atau dari lokasi yang sama begitu, maka teman-teman bisa gunakan akses menggunakan IP lokal ya. Caranya bagaimana? Ini kita stop aja dulu. Kemudian ini kan kalau di sini kalau kita lihat login menggunakan cloud ya. Jadi kuncinya ada di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu login menggunakan cloud, maka memang di sana terbatas hanya 5 menit untuk live view-nya. Kemudian teman-teman bisa play kembali untuk bisa live kembali gitu ya. Nah, solusinya adalah ini kita logout aja ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan cloud itu, maka kita tidak bisa ya kalau misalkan menginginkan panjang durasinya ketika kita live. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan IP lokal. Kalau teman-teman berada di dalam satu jaringan begitu ya. Sebagai contoh di sini saya akan ini ya, refresh. Ini di sini ada 2 perangkatnya. Di sini saya akan coba tambahkan ya. Ini coba tambahkan, kita namakan saja misalkan DVR gitu. Username-nya adalah username admin, kemudian passwordnya adalah password dari CCTV yang mau kita akses ya. Kalau sudah, kita bisa klik add ya. Nah, kemudian di sini kita lihat statusnya online. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa lihat di pertama kita lihat dulu di grup ya. Ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita lihat di main view, kita akses seperti ini, terus kemudian kita bisa drag and drop seperti ini. Nah, nanti ini harusnya kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman nanti akan bisa lama untuk live-nya gitu ya. Jadi tidak putus-putus karena dalam satu jaringan lokal. Atau kalau misalkan solusi yang kedua, ketika teman-teman pengen mengakses dari jarak jauh gitu ya, artinya berbeda tempat dengan DVR-nya, maka solusi yang kedua adalah dengan mengakses menggunakan IP public atau menggunakan DDNS gitu ya. Caranya pun juga sama seperti halnya kita tadi menambahkan IP kamera ini atau IP DVR tadi ya. Kita coba stop dulu. Ini saya akan simulasikan ketika kita menggunakan IP public jarak jauh ya. Ini kalau seperti ini IP lokal ya teman-teman. Nah, lalu kalau misalkan mau jarak jauh gimana gitu ya. Kita bisa di sini. Caranya bukan menambahkan melalui di sini, tapi langsung saja klik di sini. Kemudian nanti pilih yang IP atau domain ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan IP public. IP public itu contohnya seperti apa? Sekarang saya akan contohkan di sini ya. Misalkan ini saya pakai modem ZTE ya. Tapi umumnya kalau IndiHome itu defaultnya mereka ini ya kadang dapat private, kadang dapat public. Jadi tidak stabil. Oke, nah ini kita lihat ya. Kalau misalkan teman-teman itu dapat IP seperti ini, berarti dia public ya. Itu nanti teman-teman bisa akses. Sekarang saya akan coba ini ya. Akses dulu di sini. Akses di web. Ini biar mudah saya akses di Chrome aja ya. Biar satu ini.
Oke, di sini kita akan coba rubah dulu ya portnya ya. Ini kalau teman-teman pengen akses menggunakan IP public ya. Ini hanya contoh saja, simulasi saja. Nanti itu biasanya kita akan menggunakan beberapa port ini ya. Nah, khususnya untuk yang webnya kalau bisa dirubah ya. Ini sebagai contoh seperti ini saja. Kemudian di save. Nah, nanti mungkin dia akan disconnect ya, karena ini pasti akan berubah nanti. Kita coba cek lagi di SADB tool, kita refresh. Nah, ini portnya sudah berubah. Oke, karena ini defaultnya di 8G ya ini. Oke, kembali lagi kita akan coba pakai Chrome aja yang satu tab. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan configuration, masuk lagi ke network, kita cek ulang aja ya. Jadi di sini sudah 8080. Nah, syaratnya kalau misalkan kita mau akses menggunakan IP public, itu kita harus port forwarding dulu ke DVR-nya ya. Ini sebagai contoh, ini IP public-nya. Kalau kita lihat di sini ya, ini sesuai dengan yang di sini harusnya ya. Terus kemudian tadi IP-nya kan 8080 ya. Kita cek. Nah, ini kalau misalkan kita belum port forwarding, ini statusnya masih error ya. Nah, kita port forwarding dulu. Kita masuk ke menu modemnya seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke application ya. Nah, kalau mau mudah sebenarnya pakai DMZ ya. Kalau misalkan dia satu DVR saja gitu. Tapi kalau ada beberapa DVR, nanti teman-teman bisa pakai yang ini ya, port forwarding application list, atau kita in listnya dulu gitu. Nah, tapi ini untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan pakai yang ini saja. Jadi kita terlebih dahulu di sini di networknya ya, di TCP/IP-nya ini jangan DHCP ya, tapi di static, karena kita mau mau setting port forwarding. Jadi IP-nya 192.168.1.105. Kemudian kita masukin di DMZ-nya. Kita bisa paste di sini. Kemudian kita bisa submit. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa cek ulang di sini. Nah, ini sukses ya. Kita juga bisa cek yang lain, apakah juga nanti bisa untuk yang lain-lainnya. Ini kan di network ini ada 4 ya, 554, 443 dan 8000. Biasanya umumnya yang penting itu server portnya. Kita coba cek. Oke, sukses juga ya. Artinya kedua-duanya sukses. Nah, kalau setelah itu kita masuk ke FVMS lagi. Ini adalah IP public-nya. Ya, kemudian kita tambahkan ya. Tapi sebelumnya ini kita hapus dulu aja untuk membedakan nantinya ya. Ini kan lokal ya. Ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Balik lagi ke device. Sekarang kita add berdasarkan IP public. Jadi namanya misalkan DVR public. Ini biasanya kalau kita mau akses dari luar ya. Addressnya kita masukkan IP publicnya. Kemudian portnya biarkan seperti ini ya. Ini port yang servernya tadi. Terus kemudian username-nya admin, passwordnya tadi ya, QWERTY. Ini sesuai dengan password DVR teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik add. Oke, sampai di sini ini juga sudah bisa online ya. Nah, kalau mau melihat juga sama di main view. Kemudian seperti ini kita tarik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara untuk supaya ketika kita live itu bisa long time gitu, bisa panjang tanpa adanya jeda 5 menit seperti itu. Baik, saya kira cukup seperti itu saja ya, bagaimana cara untuk mengatasi apabila kita mengakses DVR kita itu terbatas di 5 menit. Intinya teman-teman jangan menggunakan cloud ketika mau mengakses menggunakan IVMS tapi durasinya pengen lama. Solusinya dengan menggunakan IP lokal atau menggunakan IP public ketika kita berada di dalam luar jaringan.
Baik, saya kira seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.